Grup asal Indo ini dihujat netizen Korea. Buat yang belum tahu, X sekarang lagi rame banget karena ribut antara netizen Korea vs netizen Asia Tenggara. Awalnya ada orang Korea yang nonton konser di Malaysia, tapi nggak dibolehin masuk karena bawa kamera gede kayak teropong. Bayangkan, hanya karena satu komentar rasis di media sosial, hubungan internasional bisa terguncang, pasar saham bisa goyah, dan gelombang boikot meledak tanpa ampun. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Presiden Lee Jae-myung dilaporkan murka atas ulah sebagian warganet Korea Selatan yang dikenal sebagai Knets, bukan tanpa alasan. Situasi ini telah melampaui batas dan berubah menjadi perang digital terbuka antara warganet Asia Tenggara atau yang sering disebut sibling melawan Koreans. Pertanyaannya, mengapa Korea Selatan justru terlihat ketakutan? Apa kaitannya dengan saham, pekerja migran, hingga pemain sepak bola Korea yang berkarier di ASEAN? Dan kenapa Indonesia muncul sebagai kekuatan utama dalam perang opini digital ini? Mari kita bedah bersama, karena yang terjadi bukan sekadar drama media sosial biasa. Semua bermula dari komentar bernada rasis dan merendahkan yang dilontarkan sebagian warganet Korea Selatan kepada negara-negara Asia Tenggara. Bukan hanya Indonesia, tetapi juga Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga Filipina. Komentar tersebut dinilai melecehkan, menghina, bahkan merendahkan identitas bangsa. Dan seperti yang kita tahu, warganet Asia Tenggara terutama Indonesia bukan tipe yang tinggal diam. Dalam hitungan jam, tagar perlawanan bermunculan, tangkapan layar menyebar cepat, perang komentar lintas negara pun tak terhindarkan. Banyak pihak menyebut ini sebagai pertarungan digital terbesar Asia Tenggara versus Korea Selatan. Grup asal Indo ini dihujat netizen Korea. Buat yang belum tahu, X sekarang lagi rame banget karena ribut antara netizen Korea vs netizen Asia Tenggara. Awalnya ada orang Korea yang nonton konser di Malaysia, tapi nggak dibolehin masuk karena bawa kamera gede kayak teropong. Netizen Malay kesel, Knets malah jadi rasis. Gak cuma itu, mereka bawa-bawa Asia Tenggara dan nyebut orang SEA kayak monyet. Makin panas nih. Netizen SEA pun bersatu buat balas. Mulai bahas soal orang Korea yang suka oplas, saling ejek tipe wajah, dan lain-lain. Di tengah ribut ini, Nonai ikut kena. MV-nya dibilang nggak modal, nggak bisa sewa set karena katanya nggak punya uang. Tapi langsung di-counter juga, karena ada juga idol K-pop yang syuting di Indonesia. Saking ramenya, ada foto orang Indo yang dipakai Knets buat ngejek. Lanjut lagi ke debat soal orang Korea nggak bisa bahasa Inggris, dan balasannya netizen SEA lucu-lucu banget. Bahkan ada yang pakai bahasa daerah. Pokoknya chaos banget. Knets beneran digoreng netizen se-Asia Tenggara. Situasi yang kian memanas akhirnya memicu respons pemerintah. Berdasarkan laporan media, Presiden Lee Jae-myung dengan nada tegas meminta warganet Korea Selatan segera menyampaikan permintaan maaf kepada warga Asia Tenggara. Mengapa sampai setegas itu? Karena ini bukan lagi sekadar konflik dunia maya. Pemerintah Korea Selatan khawatir dampaknya merembet ke berbagai sektor, mulai dari saham perusahaan, nasib warga Korea yang bekerja di luar negeri, hingga pemain sepak bola Korea yang berkarir di Asia, khususnya ASEAN. Jika sentimen negatif terus membesar, keselamatan dan karier mereka bisa ikut terdampak. Ini bukan spekulasi. Banyak pemain Korea Selatan merumput di liga-liga Asia Tenggara Indonesia, Thailand, Vietnam, hingga Malaysia. Dalam kondisi normal, mereka diterima dengan baik. Namun jika opini publik berubah negatif, situasinya bisa bergeser drastis. Tekanan mental, sorotan berlebihan, bahkan potensi penolakan sosial. Inilah yang membuat pemerintah Korea Selatan sangat waspada. Yang dipertaruhkan bukan satu individu, melainkan citra nasional di mata dunia. Yang mengejutkan Korea Selatan adalah satu fakta penting. Asia Tenggara kali ini bersatu. Biasanya, negara-negara ASEAN berjalan dengan ritme masing-masing. Namun sekarang berbeda. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam bersuara lantang melawan rasisme. Dan jangan lupa, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan warganet paling aktif di dunia. Sekali merasa dihina, responsnya bisa masif, terorganisir, dan berkelanjutan. Alih-alih mereda, sebagian pihak di Korea Selatan justru dianggap memperbesar situasi. Dampaknya mulai terasa. Beberapa saham perusahaan Korea Selatan dilaporkan melemah dalam sentimen media sosial. Seruan boikot semakin ramai, boikot produk Korea, boikot hiburan, bahkan boikot budaya pop. Industri besar seperti K-pop ikut terseret dalam pusaran amarah warganet. Padahal selama ini Asia Tenggara merupakan salah satu pasar terbesar dan paling loyal bagi Korea Selatan.
Kini pertanyaannya tinggal satu, apakah Korea Selatan akan menyampaikan permintaan maaf resmi secara terbuka atau membiarkan api ini terus membesar? Seiring perang digital yang belum mereda, tekanan terhadap Korea Selatan tak lagi datang hanya dari Asia Tenggara. Sejumlah analis internasional mulai melihat situasi ini sebagai krisis citra nasional berisiko tinggi. Nama Korea Selatan yang selama ini identik dengan teknologi, hiburan, dan budaya pop perlahan ditarik ke narasi rasisme digital. Dan itulah yang paling ditakuti pemerintah. Presiden Lee Jae-myung disebut menerima laporan khusus terkait penurunan sentimen publik di Asia Tenggara, risiko pembatalan kontrak bisnis, hingga potensi ketegangan sosial terhadap warga Korea di luar negeri. Artinya jelas, ini bukan lagi persoalan warganet, melainkan persoalan negara. Korea Selatan kini berada di persimpangan sulit mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka atau mempertahankan ego nasional dengan segala konsekuensinya. Masalahnya, sebagian nets justru menolak meminta maaf dan menuding warganet Asia Tenggara terlalu sensitif. Pernyataan seperti inilah yang menyulut amarah lebih besar. Karena bagi sibling, ini bukan soal sensitif atau tidak, ini soal penghinaan terhadap martabat. Dalam konflik ini, satu negara tampil sebagai pusat pergerakan, Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet dan media sosial yang sangat besar, Indonesia menjadi motor utama perlawanan digital. Thread panjang, video reaksi, hingga konten edukatif bermunculan, menjelaskan mengapa komentar tersebut dinilai rasis dan berbahaya. Menariknya, perlawanan ini tidak menggunakan kekerasan. Yang digunakan adalah narasi, data, dan tekanan opini publik. Dan di era digital, itu bisa jauh lebih kuat dari senjata apapun. Dampak lain mulai terasa di sektor hiburan. Banyak penggemar Asia Tenggara menyuarakan kekecewaan terhadap industri hiburan Korea, termasuk hip-hop. Satu pesan yang sering muncul, kami mendukung karya kalian, tetapi tidak dengan rasisme. Ini sinyal bahaya besar. Asia Tenggara selama ini menjadi basis penggemar terbesar, pasar streaming utama, serta penopang konser dan penjualan merchandise. Jika loyalitas itu runtuh, potensi kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah. Hingga saat ini, belum ada permintaan maaf resmi yang benar-benar mampu meredakan situasi. Perang digital masih berlangsung, sentimen tetap panas. Publik Asia Tenggara masih menunggu satu hal sederhana, pengakuan dan permintaan maaf yang tulus. Jika tidak, boikot bisa meluas, tekanan internasional meningkat, dan hubungan sosial antar warga semakin merenggang. Di balik layar, tekanan terhadap pemerintah Korea Selatan semakin berat. Presiden Lee Jae-myung berada dalam posisi dilematis. Jika ia terlalu keras terhadap Knets, ia berisiko kehilangan dukungan domestik. Namun jika ia memilih diam, citra global Korea Selatan, terutama di Asia Tenggara, bisa terus merosot. Inilah dilema klasik politik modern, memilih stabilitas internal atau menjaga reputasi internasional. Yang paling mengejutkan dunia adalah fakta bahwa Asia Tenggara kali ini benar-benar kompak. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam berdiri dalam satu suara terbuka terhadap budaya luar, tetapi menolak penghinaan. Ini bukan serangan terhadap budaya Korea, melainkan perlawanan terhadap sikap arogan segelintir warganet. Perang ini tidak memakai senjata, tidak ada peluru, tidak ada bom, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Di era digital, kata-kata bisa mengguncang negara. Dan ketika Asia Tenggara bersatu, bahkan negara sekuat Korea Selatan pun dapat merasakan tekanannya. Sekarang giliran kalian. Apakah Korea Selatan harus segera meminta maaf secara terbuka, atau konflik ini akan menjadi pelajaran mahal bagi semua pihak? Pada akhirnya, konflik ini menjadi pengingat keras bahwa di era digital, batas antar negara bisa runtuh hanya oleh satu kalimat. Reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa terguncang dalam hitungan jam. Solidaritas kawasan bisa bangkit dalam sekejap ketika harga diri merasa diinjak. Dunia sedang menyaksikan bagaimana opini publik kini memiliki kekuatan nyata menekan pasar, memengaruhi diplomasi, bahkan menggoyang citra sebuah negara. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang atau kalah, melainkan siapa yang berani mengambil langkah dewasa untuk meredakan situasi. Karena di tengah panasnya perang digital ini, satu hal yang paling dibutuhkan bukanlah ego, melainkan keberanian untuk mengakui, memperbaiki, dan melangkah maju bersama.